It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya, siapa lagi kalau bukan? Adif Angela Sahutro. Panjang amat, Mas. Udah hafal, udah hafal. Oh, udah hafal. Berarti nggak usah kenalan langsung aja ya? Karena tidak kenal maka tidak sayang gitu. Oh gitu, ya. Sip. Langsung saja Mas, football time kali Oke. ini kita akan mengupas masih seputar ini jelang bergulirnya Liga 1 2021 yang kabarnya akan bergulir pada 20 Agustus 2021 mendatang. Kita doakan saja Mas. Nah, Masih kabar ya, Mas? masih kabar karena memang belum kepastian, belum ketok palu ini Mas istilahnya. Nah sebelum kita terlalu berekspektasi tinggi ya Mas, kita santai saja, kita nikmati dengan mengulas persiapan dari klubnya di Liga 1, yaitu saat ini kita akan membahas atau mengupas soal skuad dari Bayangkara Solo FC. Ini pakai Solo nggak ya Mas? Bayangkara Pakai Solo, FC. Mas. Karena kan udah jadi label ini, udah jadi merger kan dengan Kota Solo, bukan sama Persis Solo, itu dengan Kota Solo. Tapi ada kabar kayaknya belum disahkan karena kan itu tidak masuk dalam rapat di konferensi apa Mas namanya? Oh, karena itu kan kalau mau melakukan merger atau akuisisi kan harus melalui rapat itu Mas, kongres KLB PSSI kan. Tapi kan realitanya kan banyak Mas yang malah udah mengganti nama kan, seperti PS Pati jadi AHA, Rans Cilegon jadi ya kayak gitu Mas. Jadi memang fleksibel kayaknya. Udahlah, amannya kita pakai Bayangkara Solo FC ya Mas. Gitu Mas. Ini kalau berbicara soal Bayangkara Solo FC, meskipun bukan klub lama ya, masih bahkan ini klub baru lahir gitu ya istilahnya. Baru 2016 Mas. Klub mergeran juga ya ini Mas, dari ini mergeran dari, kalau Bayangkara itu dulu Surabaya United Mas, dan Bayangkara Surabaya jadi Surabaya United, Surabaya United jadi Bayangkara Surabaya, jadi Bayangkara FC, jadi Bayangkara Solo FC. Nah tapi kalau itu terlepas dari sejarah klub Mas, kali ini kita fokus ke skuadnya aja Mas. Nah kalau bicara soal pemainnya, ini Bayangkara Solo FC juga memiliki skuad yang justru di luar ekspektasi Mas, karena banyak sekali nih dihuni oleh pemain-pemain bintang dan juga berkualitas. Nah, tanpa berlama-lama kita mulai saja Mas. Ini kalau kita mulai dari pemain asing dari Bayangkara Solo FC ini, apakah sudah lengkap atau justru nanti ada pergantian atau bagaimana Mas? Lah ini Mas, kalau ngomong-ngomong tentang Bayangkara ini kan memang jadi salah satu klub mapan nih Mas, karena kan dimiliki juga dengan tanda kutip ini kan dimiliki instansi Mas, Bayangkara Kepolisian. Lah ini hampir sama dengan kejadiannya PSTNI. Nah mungkin daya tarik tersendiri itu buat pemain asing maupun pemain lokal yang bagus-bagus perapat ke Bayangkara. Sebagai contoh ada Andi Firmansyah dan kawan-kawan itu. Tapi kalau ini menyinggung tentang pemain asingnya Bayangkara FC ini malah banyak mendatangkan ataupun kembali mendatangkan mantan pemainnya Mas. Salah satunya ada Anderson Sales dari Brasil. Itu kan kemarin sempat hengkang. Nah terus ini kembali lagi pulang ke Bayangkara FC ini, memperkuat lini belakang. Ini dikenal dengan tendangan bebasnya ini Mas, kalau Anderson Sales nih. Nah, Anderson Sales ini berkewarganegaraan dari Brasil Mas. Nah, umurnya 33 tahun. Nah terus beranjak dari pemain belakang itu ada pemain tengah. Nah, di pemain tengah ini ada Yu Jun Lee. Ya, ini pemain dari Korsel Mas. Ini juga udah cukup lama bersama Bayangkara Solo FC ini. Ini memang jadi pemain andalan di lini tengah. The Guardian bersama dengan TM Iksan biasanya. Nah, terus juga ada di situ ada pemain ini Mas, Sang Maestro julukan dari Renan Silva, pemain terbaik Liga Indonesia 2018 ketika Persija Jakarta juara. Lah, ini Renan Silva ini memang unik nih Mas. Ini setelah dari Persija ke Bayangkara performanya sama sekali nggak turun nih, malah tampilannya lebih bagus lagi, lebih nyetel lagi, karena di situ juga di lini depan ada juga mantan striker Persib Bandung yaitu Ezekiel Duasel. Nah ini keduanya ini saling kontribusi bagus banget nih Mas. Nah kalau menyinggung soal 4 nama pemain asing dari Bayangkara Solo FC sebenarnya tidak diragukan lagi Mas, karena tadi seperti Ezekiel Duasel itu sudah terbukti di Persib Bandung, kemudian juga Renan Silva bersama Borneo FC dan juga bersama Persija Jakarta, dan juga ada Anderson Sales ini sebelumnya juga sudah teruji di Liga 1 2019 ya masih bersama Bayangkara Solo FC.
Nah, Mas. Nah, ini memang kalau dilihat dari skuad yang ada, pemain aslinya udah komplit, udah rasa lama ini, Mas. Jadi tinggal mengkompakan lagi aja, karena kan beberapa tahun terakhir kan mereka terhalang karena tidak adanya liga. Nah, ini tinggal dikompakan saja sama pelatih dari Bayangkara itu Paul Monster. Nah, untuk direkatkan kembali saja. Itu, Mas. Itu tadi pemain asing, Mas. Nah, sekarang kita beranjak nih, Mas, dari pemain asing ke pemain prediksi starting line up, atau mungkin nanti bisa disebutkan juga nih dari Mas Ilwan nih, kira-kira kipernya siapa saja dan juga potensi bermain starting line up ada di siapa di kiper, Mas. Silakan, Mas. Nah, dari bawah ya Mas, dari posisi penjaga gawang. Nah, di Bayangkara Solo FC ini sendiri memiliki tiga posisi penjaga gawang. Itu adalah Awan Setora Harjo, dan juga ada Panggih Sambodo, dan juga ada Indra Adinugroho. Nah, sebenarnya ada lagi satu pemain kiper tapi sudah hijrah ke Persis Solo, yaitu Wahyu Trinugroho ya Mas. Ya. Dengan pindahnya Wahyu Tri ini justru mengurangi persaingan di posisi penjaga gawang. Karena kan sebelumnya persaingan di posisi kiper ini direbutkan oleh Awan Setora Harjo maupun juga Wahyu Tri. Nah, setelah kepergian dari Wahyu Tri, maka ini kemungkinan posisi utama akan jatuh di tangan Awan Setora Harjo. Apalagi kan ini juga kapten masa depan dari Bayangkara Solo FC ini, Mas. Dan mengingat Wahyu Tri Nugroho juga berstatus permanen ya, Mas ya, ke Persis Solo. Betul. Nah, jadi mungkin tinggal Awan Seto ini lagi bisa performanya bisa tampil apik nggak. Kalau nggak apik ya mungkin ada beberapa opsi yang disebutkan Mas Ilwan tadi. Tapi saya rasa kalau dari pengalaman dia konsisten. Langsung Mas, kita beralih ke lini belakang. Nah, di situ ada nama-nama seperti Hansa Muyama Pranata, ada juga tadi pemain asing Anderson Sales, ada Abada Rahman, ini pemain cukup senior, ada juga Indra Kavi, berstatus timnas Indonesia, ada juga Jajang Mulyana, dan juga ada Yufron Rumadaul, ada juga Fatur Rahman, dan juga ada Ruben Sanadi. Ini juga nama-nama senior, nama-nama legend di sepak bola di tanah air, Mas. Ada juga Alsen Sanda, ini juga merupakan seorang back tapi memiliki posisi sebagai seorang full back kanan, Mas. Ada juga kurang satu, yaitu adalah Putu Gede. Nah, ini melengkapi nama beken yang dimiliki oleh Bayangkara Solo FC khususnya di posisi jaga gawang. Nah, kalau disuruh mengerucutkan jadi 4 pemain inti ini, Mas. Nah, mungkin juga di posisi back tengah itu akan diisi oleh Hansa Muyama sama Anderson Sales ini, Mas. Ini posisi back tengah akan diduetkan Hansa Muyama dengan Anderson Sales. Nah, untuk menemani atau membantu lini belakang yang dikawal oleh Anderson Sales dan juga Hansa Muyama Pranata ini di sektor back sayap kiri ini akan ditempati oleh Ruben Sanadi. Ini juga sebelumnya pemain cukup baru juga didatangkan pada musim 2020 kemarin. Nah, sedangkan untuk di posisi back sayap kanan itu ada 2 pilihan sebenarnya, Mas. Yaitu adalah Alsan Sanda maupun Putu Gede. Nah, tapi ini kalau jadi pelatih Paul Munster ini biasanya Putu Gede yang jadi menempati posisi semula atau posisi asli yaitu sebagai bek kanan, sedangkan Alsan Sanda ini juga berpotensi juga agak dimajukan, Mas, sebagai seorang gelandang. Biasanya sih begitu. Karena kan memang keduanya kan sering main bersama nih, Mas ya. Di posisi yang sama nggak mungkin ditumbuk 2, jadi mungkin akan dimajukan si Alsan Sanda. Nah, itu tadi di lini belakang ya, Mas ya, sama dengan ini. Nah, ini mengulik sedikit lagi, Mas. Ini terkait dengan ada fenomena unik nih. Sebenarnya kan di sini kan di pemain belakang ada nama Indra Kavi dan juga Jajang Mulyana, Mas. Jajang Mulyana itu sebenarnya awal karirnya sebagai striker ketika di Pelita Jaya Purwakarta dulu. Tapi entah dalam beberapa musim terakhir, terutama ketika bergabung dengan Bayangkara Solo FC, itu malah moncat di posisi bek tengah dan hingga sekarang jadi menjamur di bek tengah ini. Nah, itu kemungkinan juga bisa jadi opsi, walaupun di situ ada nama Hansamu juga. Dan ada juga Indra Kavi. Indra Kavi itu kan seorang leader juga, Mas, sebelumnya itu. Seorang leader dan juga kakak kandung dari Andri Tani, Ardiasa. Itu sering sekali berdua dengan Anderson Sales dulu sebelum adanya Hansa Muyama. Nah, itu nanti jadi persaingan ketat juga nih. Paul Monster mungkin nggak bingung ketika memilih, tapi nanti ketika nanti dari 3 itu nanti harus dipilih salah satu dan harus dikorbankan ke cadangan, lah itu yang menjadi berat juga nanti, Mas. Nah, itu tambahan sedikit di lini belakang. Oke, langsung Mas untuk ke lini tengah. Saya serahkan nih, Mas. Saya pasrahkan ke Mas Hadi. Ya, oke, Mas. Kalau di lini tengah ini sebenarnya sama kayak Mas Pak tadi, di lini belakang itu memang mirip sama lini tengah karena banyak sekali pemain-pemain berpengalaman, Mas. Nah, tadi juga kan sampai beberapa pemain harus dalam tanda kutip kita prediksi sebagai cadangan. Nah, tapi ini
di sini juga nggak memungkiri seperti itu juga Mas. Di situ ada nama-nama pemain seperti Muhammad Argianto, ada Yu Junli, Evan Dimas, TM Iksan, Wahyu Suboseto, ada Sedek Tuakia, ada Renan Silva, Adam Alis, Sani Rizky, Hamzah Lestaluhu, Ikhwan Tuharea, dan juga Ikhwan Tuharea terakhir Mas. Nah, nama-nama seperti yang saya sebutkan tadi kan tentunya Mas Eva juga nggak asing nih, ya nggak Mas? Ada Muhammad Argianto, itu kan main level timnas nih, dari timnas junior sampai dengan timnas senior udah pernah merasakan caps. Dan juga di situ ada Evan Dimas. Nah itu juga jangan ditanyakan lagi, nggak usah dijelaskan lagi ya. Ada juga Yu Junli. Nah kemungkinan tiga posisi ini di situ Mas. Tapi tanpa mengesampingkan juga ada pemain berlabel timnas lainnya Mas. Dan juga adik kandung dari Pandi Kautomo, ada Wahyu Suboseto. Nah itu adik kandung dari Pandi Kautomo. Terus juga ada Arthur Bone. Arthur Bone ini kan kita flashback ke belakang kan dia sempat menjadi pemain andalan di Perseru-Serui. Nah di situ dia dapat meraih satu posisi di timnas, ya kan, sempat dipanggil di timnas juga, dan akhirnya dibeli oleh Bayangkara Solo FC sampai sekarang. Nah ini tidak bisa dikesampingkan gitu aja Mas. Jadi mungkin ada opsi untuk bermain juga di situ, walaupun nanti tiga utama tadi ada Evan Dimas, Yu Junli, dan juga Muhammad Argianto. Ini memang begitu menumpuk Mas soal di posisi gelandang, karena kalau dihitung tadi ada sekitar 12 pemain yang memiliki seorang gelandang. Nah kalau dikerucutkan lagi soal nama-nama yang mungkin tenar itu adalah tadi ada Hargianto, ada Yu Junli, ada Evan Dimas, TM Iksan, Wahyu Suboseto, Arthur Bone, dan juga Renan Silva, ada Alis juga. Nah ini apakah juga Mas, persaingan ini akan begitu sengit Mas di posisi gelandang dari Bayangkara Solo FC untuk gelaran Liga 1 2021? Apakah juga akan ada kemungkinan ini dipinjamkan terlebih dahulu ke klub lain atau justru dijual ini Mas? Karena kan ada rumor juga Mas soal Evan Dimas ini yang sangat santer, sempat akan diminati banyak klub seperti Persis Solo termasuk di antaranya. Nah, tapi kalau dilihat dari rumor yang beredar akhir-akhir ini Mas, nama-nama pemain Bayangkara itu malah jarang ini sekarang. Malah Adam Alis kan sempat dikaitkan dengan Persija, akhirnya juga dibantah. Evan Dimas dikaitkan dengan Persis Solo, akhirnya dibantah. Jadi memang Paul Monster ini mempunyai variasi banyak banget nanti ketika memilih siapa yang akan menjadi starting line up. Nah, untuk ngomong-ngomong terkait dengan Adam Alis tadi, Adam Alis nanti bisa, kalau biasanya Mas itu bisa menjadi attacking midfielder ataupun di sisi sayap kiri biasanya Mas. Nah, itu nanti saling kolaborasi dengan Renan Silva biasanya Mas, dan juga Adik Firmansyah. Kalau untuk menggenapi tadi di lini tengah tadi. Nah, terus itu tadi di lini tengah Mas. Mungkin Mas Evan tambah dulu nggak nih di lini tengah? Karena ini banyak. Mungkin kalau di lini tengahnya. Tadi Mas, kalau di lini gelandang ini kan banyak pilihan ini. Mungkin Renan Silva dan juga Adam Alis ini kan juga bisa Mas ditempatkan sebagai seorang agak maju ya, sebagai attacking midfielder, membantu serangan lah khususnya. Termasuk Renan Silva ini memang seorang playmaker yang kerap juga berada di sektor winger Mas, untuk membantu serangan. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi pilihan dari Paul Monster untuk menambah lini serang dari dari Bayangkara Solo FC. Mas, ini memang jadi catatan juga buat Paul Monster bagaimana mengolah kedalaman skuadnya tadi, biar tidak ada, dalam artian tanda kutip, biar tidak ada saling sikut lah Mas di situ. Karena kan pemain tenar semua nih, pada ingin mencari waktu bermain juga, menit bermain juga. Nah itu tadi ulasan singkat terkait dengan pemain dari lini tengah Bayangkara Solo FC atau The Guardians. Nah, sekarang saya lemparkan kembali ke Mas Elvan untuk menjelaskan di lini depan dari Bayangkara Solo FC ada siapa saja dan kemungkinan siapa yang akan menjadi starter. Silakan Mas. Nah, kalau memprediksi lini depan atau juga memperkirakan ini formasi yang dipakai oleh Paul Monster untuk lini depan ini juga gampang-gampang susah Mas. Karena di situ gimana tuh Mas? Gampang-gampang susah, benar. Karena di situ juga dihuni oleh nama-nama yang cukup berkualitas dan tidak mungkin dicadangkan lah istilahnya, yaitu ada Andik Firmansyah, ada Ezekiel Duasel, ada Dedi Sulistiawan, ada Usa Saha, hingga pemain muda Titan Agung. Nah, tapi ini sedikit tidak sepusing di lini gelandang Mas. Nah, karena di sini mungkin Ezekiel Duasel akan tetap menjadi ujung tombak dari Bayangkara Solo FC, dan di sektor winger, di sektor sayap kanan khususnya itu ada Andik Firmansyah, dan di sayap kiri itu ada Usa Saha mungkin. Apalagi bisa juga ini menggunakan formasi 4-4-2 ya Mas. Duetkan Ezekiel Duasel dengan
Andik Firmansyah. Andik Firmansyah ini dipasang lebih melebar. Nah, mungkin juga tadi di sektor gelandang Renan Silva itu bisa agak membantu lini serangan total. Nah, itu memang kalau disuruh memprediksikan pemain dari Bayangkara itu memang kita nggak bisa pungkiri kesulitan nih. Karena kan kenapa? Semuanya itu pemain yang berkualitas dan juga punya pengalaman yang lebih nih Mas di Liga 1 Indonesia. Nah, ini memang jadi catatan unik juga bagi Bayangkara Solo FC nanti. Apakah sepadan nih ketika bisa mendatangkan pemain tenar? Apakah sepadan dengan hasil ataupun prestasi yang akan diberikan nanti di Liga 1 musim 2021-2022? Kita tunggu masa depannya. Nah, tapi kalau meskipun ini tim apa ya bisa dikatakan tim kecil ya Mas, tidak memiliki supporter. Nah, tapi sudah pernah terhitung atau tercatat sudah pernah menjadi juara ya Mas di Liga 1 Indonesia. Itu pada musim 2017 kalau tidak salah. Itu ketika ditangani Simon McManamy sebelum dirinya dihujat melatih timnas Indonesia ya. Itu sebelum kan itu kan track record kenapa dipilih ke timnas Indonesia salah satunya juga di Bayangkara kemarin. Nah, mungkin itu aja Mas ya yang bisa kita sampaikan ataupun kita ulas terkait dengan Bayangkara Solo FC atau The Guardians. Nah, kita tutup edisi Football Time pada kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.